Ya, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan. Ya, pesan Tuhan minggu ini judulnya adalah jadilah tenang di segala situasi. Ya, diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya. Nah, kalau kita terima pesan ini Bapak Ibu, ketika mungkin kita merenungkannya, kenapa Tuhan kasih pesan ini? Ya bisa saja karena memang orang-orang percaya mungkin hari-hari ini banyak yang hatinya mungkin gak tenang ketika hadapi berbagai situasi. Ya. Apalagi kalau mungkin boleh dibilang kesemrawutan ya. Di bangsa ini aja kita bisa melihat ya berbagai hal yang kita nggak tahu ini jawaban yang benarnya yang mana ya. Kemarin saudara Marbun juga kan udah katakan kadang-kadang orang mungkin termasuk kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita nggak tahu mana lawan mana kawan ya, kita nggak tahu mana yang harus kita percaya mana yang tidak harus kita percaya ya. Berbagai berita ya kita dengar. Belum lagi mungkin kondisi keadaan di negara kita seperti apa. Belum lagi mungkin COVID yang masih belum juga mereda, ya muncul lagi varian A, varian B, varian C dan lain sebagainya. Nggak pernah habis-habisnya. Belum lagi mungkin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin ada yang memperhatikan tentang politik ya yang terjadi di bangsa ini. Ada begitu banyak mungkin kebusukan-kebusukan yang terjadi ya. Apalagi ini kan para pemimpin yang dicalonkan, ada beberapa orang yang dicalonkan menjadi presiden untuk 2024 nanti, ya 5 tahun ke depan. Bahkan diprediksi Indonesia akan mengalami keguncangan, ya, akan mengalami keguncangan. Nah, itu kan kadang-kadang ketika kita dengar berita-berita tersebut kan membuat orang jadi resah, ya, orang jadi cemas, jadi takut, khawatir. Aduh, gimana ya nanti keadaan ekonomi aja sampai sekarang aja belum punya kepastian seperti bagaimana. Ya walaupun mungkin udah mulai ada pergerakan tapi orang masih banyak yang tetap aja punya rasa khawatir. Ya. Ya bahkan kan ada berita-berita juga yang mungkin baru-baru ini saya baca di WhatsApp, jangan ke Lembang karena ada demo ya. Karena kan pada waktu itu ada satu kasus ya, seorang warga keturunan China menusuk salah seorang warga yang ternyata adalah salah satu anggota TNI, ya seperti itu. Nah akhirnya kan menjadi ancaman buat orang-orang keturunan China ini. Aduh kita jadi nggak aman ya tinggal di sini. Ya ada berbagai hal yang membuat orang-orang jadi resah. Ya dengan segala kan jadi nggak tenang seperti itu. Ya belum lagi kondisi-kondisi lainnya yang jelas nggak ada kepastian. Ya. Nah. Tapi kita sebagai orang percaya kan seharusnya kita nggak ada di dalam kelompok-kelompok seperti demikian. Ya. Karena apa? Karena kan sesungguhnya kita tahu kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jelas kalau di dalam Dia selalu ada kepastian, di dalam Dia selalu ada kehidupan, di dalam Dia selalu ada jaminan. Itu yang harus kita terus ya iman kita pegang teguh. Tapi sayangnya nih kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya masih banyak ya orang-orang yang hari-hari ini kan seperti pesan Tuhan ini, jadilah tenang di segala situasi. Artinya kan mungkin ya banyak orang yang memang kondisinya nggak bisa tenang, ya nggak bisa tenang. Mungkin kehilangan damai, sejahtera dan lain sebagainya. Ya. Dan ini tentu menjadi peringatan buat kita lewat pesan ini. Sebenarnya siapa sih yang kita andalkan? Ya mungkin sampai detik ini kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita harusnya datang mendekat. Selain kalau kita tahu jawabannya hanya kepada Tuhan kita. Nah inti pesan Tuhan yang kita terima ya dikatakan kan ada keresahan-keresahan yang sedang dialami ya, sedang dialami anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ya, jadi seperti yang saya katakan itu waktu kita renungkan dari judulnya aja kita jadi tahu oh ternyata ada keresahan-keresahan terjadi ya, di dalam diri anak-anak Tuhan. Ya, apapun penyebabnya, ya Tuhan ingin kita belajar untuk mendaki ke gunung Tuhan atau naik
ya ke tempat tinggi. Ya meski mungkin hal naik ke gunung Tuhan atau naik ke tempat tinggi itu kan bukan kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya oleh orang tersebut, orang percaya tersebut. Ya, jadi kan kemarin kita sudah belajar makna ke tempat tinggi, ya bukan semata-mata datang dan berdoa kepada Tuhan dalam pengertian datang dan cuma melapor. Kadang-kadang menyampaikan berbagai list masalah-masalah yang kita hadapi, kita ajukan di hadapan Tuhan dan minta Tuhan penyelesaiannya, ya. Atau juga mungkin kebutuhan-kebutuhan kita sampaikan semua kepada Tuhan, ya. Memang nggak salah seperti itu, tapi yang kemarin kan kita sudah diajar apa yang dimaksud dengan datang kepada Tuhan, naik ke tempat tinggi ini kan jadi bukan cuma meminta Tuhan mengubah situasi, tapi bagaimana waktu kita datang sama Tuhan kita mau terus mengubah hati kita, ya, menyelaraskan hati kita dengan keinginannya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sehingga waktu kita menyadari hal tersebut, waktu kita menyelaraskan, kita bisa menghadapi situasi-situasi yang mungkin sedang terjadi atau yang sedang kita hadapi ini. Ya, dua hal yang disampaikan Bapak melihat, nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali di YouTube ya. Kuasai hati dan jadilah tenang, kuasai hati lalu diamlah dengan damai dalam kesendirian. Kemarin Saudara Marbun juga sudah tambahkan ya 2 poin. Nah pagi hari ini apa yang saya dapat yang sangat menarik ya untuk saya kita renungkan sama-sama adalah hal tentang keengganan. Ya. Tanpa kita sadari mungkin aja ya kalau Tuhan ingatkan pesan ini artinya mungkin masih banyak orang-orang percaya yang enggan, ya, enggan untuk datang cari Tuhan, enggan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, ya. Makanya kan lewat pesan Tuhan ini kan kemarin diingatkan cuma beberapa orang, nggak banyak orang yang lagi berusaha untuk naik, ya. Nah, kita mau menjadi orang-orang yang ketika pesan ini datang, wah kita mau menjadi bagian yang menambah. Oh, saya mau menjadi orang-orang yang lagi naik, ya, ke tempat yang tinggi. Nah, karenanya poin yang kita mau sama-sama belajar adalah buang sikap keengganan hati, karena Tuhan itu adalah pribadi yang selalu ada di pihak kita. Kadang-kadang kan kita enggan karena kita merasa Tuhan nggak ada, Tuhan lagi berpihak kepada siapa sih, ya. Kadang-kadang kan banyak orang, mungkin orang percaya yang berpikir seperti itu, punya pandangan seperti itu ketika mungkin dalam pergumulan nggak mendapatkan jawaban setelah sekian lama, ya, atau mungkin ketika ngalami satu kondisi fisik yang lagi ngalami sakit, ya, sakit yang mungkin cukup parah tapi nggak ada kesembuhan, ya, mulai putus asa dan lain sebagainya. Nah, mulai orang ini menjadi enggan, udah malas lah datang sama Tuhan, ya. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar pagi hari ini, ya. Tentu saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya itu harusnya memang bisa menguasai hati, ya. Menguasai hati kita itu dengan benar, dengan sikap yang benar. Karena kalau kita menjadi orang percaya yang bisa menguasai sikap hati yang benar, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan ada di pihak kita, selalu ada di pihak kita, ya. Karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang mau terus menyelaraskan, mau terus ketika datang sama Tuhan, mau terus diubahkan, minta Tuhan ubahkan terus, ya. Tuhan pasti akan ada di pihak kita. Tuhan nggak mungkin tinggalkan kita, ya. Nah, cuma masalahnya kan yang perlu kita renungkan, kita ini sekarang ada di pihak mana nih, ya? Ada di pihak mana? Apakah kita ada di pihaknya Tuhan atau justru ada di pihak yang berseberangan? Nah, inilah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun, tapi justru mereka memilih ada di pihak musuh, memilih ada di pihak bangsa lain atau kerajaan lain, yaitu Mesir. Ya. Jadi bertentangan sekali. Ini yang mereka pilih. Ini yang mereka putuskan, ini yang mereka ambil, dan ini yang mereka jalani. Dan kemarin kan kita tahu bagaimana padahal mereka mendapatkan malu. Ya, mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka memilih untuk mengandalkan Mesir. Ya.
kita belajar tentang hal ini. Ya. Mereka akan minta pertolongan. Mereka berpikir, wah bersandar sama Mesir aja lah. Ya. Karena kan jawabannya udah bisa segera dalam pikiran mereka. Bisa segera kita terima, kita dapatkan. Ya. Nah itu yang terjadi. Dan kalau kita renungkan, kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena sejak dari awal pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di tengah perjalanan ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Tuhan melihat, ternyata bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang hatinya tuh keras. Ya. Mereka dengar ada kepala batu, ya. Benar-benar keras kepala. Ya. Jadi dikasih tahu apapun, ya pasti nolak. Nah ini yang mungkin nyangkut di dalam pikiran dari orang-orang Yehuda ini. Karakter itu kembali muncul. Sehingga apa yang benar tidak mereka lakukan, tapi mereka justru menentang. Mereka lebih memilih untuk memberontak. Ya, memberontak. Kan kalau kita lihat di ayat yang ke-9-nya ya. Dari Yesaya pasal yang ke-30 ini kan. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Ya. Suatu bangsa pemberontak. Dan nanti di bagian dalam kita akan melihat nih apa yang dimaksud dengan pemberontak ini. Jadi kalau kita lihat kata enggan ini, ya, enggan ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikannya tidak mau, tidak sudi, ya, tidak suka. Jadi apa yang Tuhan mungkin sampaikan, Tuhan firmankan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka nggak suka ya, dengan hal-hal tersebut. Mereka nggak sudi untuk menerima, ya. Mereka nggak mau, artinya menolak, benar-benar menolak. Nah, jangan sampai hal ini tuh justru terjadi, ya. Ketika mulai muncul satu sikap, ya, mulai memberontak, lama-kelamaan kalau hal itu dibiarkan, maka akan membawa kita ke dalam area keengganan. Makanya keengganan ini, sikap keengganan ini harus kita buang, kita singkirkan. Ya. Jangan pernah ada ibaratnya ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Nah, kalau kita mungkin ada, ya kita menyadari, iya ya ternyata saya mulai nih muncul satu sifat atau sikap mulai menolak, ya. Mulai enggak mentaati, mulai berontak sedikit-sedikit. Nah itu kalau kita enggak waspada dan kita membiarkan, ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi kalau kita ingat, ya ingat pesan Tuhan minggu lalu kan, di manakah posisimu dalam perarakan? Ini kan enggak berbicara, waktu kita ada dalam arak-arakan aja, tapi kan ini juga berbicara di mana posisi kita dalam keseharian kita, di dalam hari-hari yang kita jalani, ya. Apakah posisi kita mungkin mulai ada di bagian-bagian belakang, mulai lesu, mulai lelah, mulai memberontak, mulai enggak taat, ya. Ketika dapat pesan Tuhan, kita dengar, tapi kita enggak lakukan, kita enggak hidupi. Nah itu mulai sifat-sifat itu ketika itu dibiarkan, kita enggak membenahinya, enggak membereskannya, lama-kelamaan hal itu bisa menjadi sebuah keengganan untuk datang cari Tuhan, untuk datang naik ke gunungnya Tuhan, ya, atau memilih untuk tempat yang lebih tinggi. Berbagai alasan, ya, terlalu ruwet, terlalu bising lah dan lain sebagainya, mau cari Tuhan, terlalu inilah, capek lah dan lain sebagainya. Itu hanyalah alasan-alasan ketika kita berpikir nggak mau cari Tuhan, ya. Dan kalau itu dibiarkan, lama-kelamaan menjadi enggan, nggak mau lagi, nolak, ya. Udah dinasehati apapun nggak bisa diterima, benar-benar menolak aja, ya. Ya nggak bisa masuk di dalam diri kita. Nah, ketika waktu saya renungkan hal ini tadi, dan tadi pagi kembali ke saya melihat kembali apa yang saya tulis ini, saya jadi diingatkan tentang Hagai, ya, di dalam kitab Hagai.
Kadang-kadang kan mungkin kita berpikir, wah kita udah melakukan ini, kita mendapatkan ini, itu, tapi ternyata di mata Tuhan, kita itu bukan menjadi orang-orang yang sedang membangun bait Allah. Ya. Bait Allah itu tetap menjadi reruntuhan di mata Tuhan. Ya. Kita mungkin berpikir, wah kita udah naik ke gunung Tuhan. Kita udah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama memeriksa kembali diri kita. Kita cek lagi, apakah selama ini yang kita lakukan itu benar-benar seperti yang Tuhan inginkan, apakah masih belum? Ya, belum cukup di mata Tuhan. Nah, ini yang kita sama-sama mau renungkan, ya. Apalagi kalau kita sudah menyadari, semakin jauh rasanya saya sudah semakin jauh dari Tuhan nih, semakin jauh dari melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu harusnya menjadi sebuah alarm, ya. Alarm untuk kita perhatikan dengan baik, ya. Nah, kalau kita lihat dulu sebentar ya di dalam Hagai pasal yang pertama. Ayat keduanya dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah mungkin ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari, belum waktunya lah untuk naik ke gunung Tuhan, belum waktunya lah untuk cari Tuhan, ya ibaratnya lagi nunda-nunda. Ya. Terus maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kadang kita berpikir, wah semuanya keadaannya lagi baik kok, ya semuanya lagi aman-aman aja, ya semuanya lagi rasanya buat pribadi orang tersebut rasanya tenang, ya. Tapi di mata Tuhan mungkin tetap menjadi reruntuhan. Ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Nah ini kan berbicara mengingatkan kita kembali. Jangan kita menjadi orang yang rasanya ada di dalam satu kondisi tenang, nyaman. Ya, ketika mungkin pesan ini datang, saya nggak merasakan hal itu. Ya. Tapi mari kita sama-sama perhatikan. Ya. Nah ini yang orang-orang bangsa Yehuda nggak lakukan itu. Waktu mereka menghadapi tekanan, menghadapi masalah yang besar dengan keberadaan bangsa Asyur yang begitu kuat, mereka enggak memilih untuk naik ke gunung Tuhan. Ya. Kita bisa lihat satu contoh ya di dalam perjanjian lama, salah satu tokoh yang kita sudah tahu namanya Saul. Ya. Saul sebelum dia dipilih sebagai dia pernah mengalami satu kepenuhan roh. Ya. Bahkan orang melihat dia itu seperti nabi-nabi, ya, ngalami hal tersebut. Nah, ketika dia ngalami hal tersebut, sayangnya hal itu enggak dia bangun, ya. Wah, waktu ngalami kepenuhan roh itu kan pasti sesuatu yang luar biasa. Tapi dia enggak pilih untuk membangun hal tersebut, ya. Sampai akhirnya dia diurapi sebagai raja, dipilih sebagai raja, ya. Dan ketika dia enggak memilih untuk membangun, ya, dia berpikir, wah dia kan udah jadi raja, punya kuasa, punya hak dan lain sebagainya. Diberikan perintah-perintah lewat Nabi Samuel, perintah-perintah Tuhan lewat Nabi Samuel. Saul aja udah mulai nggak mentaati, mulai ada satu sikap memberontak. Nah, hal itu dibiarkan berlarut-larut, dan dia nggak pernah punya waktu atau memberikan waktu untuk cari Tuhan. Ya. Dia nggak pernah menyadari hal tersebut.
itu sangat disayangkan. Ya. Dan kita tahu bagaimana ketika dia udah nggak punya ibaratnya nggak punya kuasa, karena kan Roh Tuhan itu udah berpindah. Ibaratnya kan sudah orang yang diurapi jadi raja itu udah bukan lagi Saul tapi Daud. Ya. Dan Saul nggak menyadari hal tersebut. Kondisi kerohaniannya sebenarnya semakin hari semakin turun, semakin menurun, sampai ketika dalam satu masa Saul dulunya pernah melenyapkan para pemanggil arwah, ya, perama-perama, pernah dia memusnahkan. Justru di akhirnya dia malah bergaul kembali dengan orang-orang tersebut. Ketika dia ingin mencari Samuel, dia cari orang siapa yang bisa panggil arwah, ya, arwah yang nanti aku sebutkan namanya. Dia katakan seperti itu. Tetapi sewaktu Samuel masih ada, Samuel pernah berkata, ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Nah, ini kan menolak, ya, menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya melihat bahasa asli dari pendurhakaan ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya di Alkitab ini pendurhakaan. Ternyata ini artinya itu sama dengan yang namanya pemberontakan di Yesaya 30, ya, pasal 30 ayat ke-9 ini, yang namanya pemberontakan ini. Ya. Jadi rebellion ini ada dalam bahasa itunya disebut mere, ya, bahasa aslinya mere. Jadi rebellion, pemberontakan, ya. Dan disebut juga sebagai rebellious, pemberontak. Nah, kalau hal ini ada, ya, terus dibiarkan, yang terjadi adalah pasti dia akan menolak setiap firman, setiap pengajaran, setiap pesan, ya, akan ditolak. Sehingga menjadi lama-kelamaan ini dibiarkan, ya udah, dia enggan untuk cari Tuhan lagi. Dia nggak akan pernah mau, ya, untuk cari Tuhan. Mungkin dinasehati apapun nggak pernah mau. Yang mungkin dia bisa dilakukan cuma menyalahkan Tuhan, mungkin menyalahkan orang-orang dan lain sebagainya. Ya. Ini sangat berbahaya sekali ketika sikap ini kalau dibiarkan, ya, nggak pernah kita singkirkan dari kehidupan, ini sangat berbahaya. Ya. Jadi kita bisa simpulkan, orang percaya kenapa mereka mulai menolak firman, ya, karena ada satu sikap mulai memberontak, mulai enggak mau mendengar pesan Tuhan, mulai enggak mau terima, ya. Sedikit aja hal itu dibiarkan, lama-kelamaan itu akan menjadi besar, ya, menjadi besar. Dan akhirnya ya pemberontakan itu menguasai hatinya, menguasai dirinya. Apa yang dia pikir selama ini, wah ikut Tuhan, mulai kembali lagi dengan digabungkan dengan logika-logikanya. Mungkin pengetahuannya tentang masa lalunya dan lain sebagainya, mulai dikait-kaitkan kembali. Ya. Dia akhirnya mulai kehilangan arah. Tuntunannya mulai ngaco, ya. Mulai salah arah. Padahal kalau kita baca, ya, ayat dasar dari pesan Tuhan ini kan udah sangat jelas. Dengan bertobat dan tinggal diam. Itu kan kemarin kita diingatkan. Bertobat di sini maksudnya berbalik kepada Tuhan. Cari Tuhan, naik ke tempat yang tinggi. Ya. Dan hal yang luar biasanya adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketika saya renungkan, wah, ini terletak kekuatanmu. Tadinya saya berpikir kekuatanmu. Kekuatan seperti apa ya? Kekuatan yang bagaimana ya? Apakah ini kekuatan berbicara tentang power? Ya. Ternyata bukan bicara soal masalah power aja. Ya. Atau hal-hal yang luar biasa tentang kata kekuatan ini. Ya. Ternyata di dalam
Kalau di sini katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini juga ternyata kalau kita lihat ya di dalam bahasa aslinya ini, kekuatanmu ini dikatakan geborau, ya, geborau. Jadi ada sebuah keberanian. Jadi waktu kita tinggal tenang, artinya kita ada di hadirat Tuhan. Kita naik ke gunungnya Tuhan. Justru yang muncul itu bukan rasa takut, tapi keberanian. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan keberanian. Untuk apa keberanian tersebut? Ya untuk kita bisa menghadapi segala situasi. Orang kalau nggak pilih untuk naik ke gunung Tuhan, keberaniannya itu nggak akan mereka terima. Mungkin keberaniannya cuma keberanian karena merasa dirinya misalnya punya keberanian, punya kemampuan. Saya bisa lah menghadapi hal itu dengan kekuatan saya. Tapi ternyata nggak ngalami yang namanya kemenangan tersebut. Di samping itu waktu kita naik ke gunung Tuhan, sebetulnya kata kekuatan ini juga punya satu arti lagi yang luar biasa. Di sini dikatakan mighty deeds. Ya. Artinya ada perbuatan-perbuatan besar yang sebetulnya dilakukan oleh Tuhan. Nah, kalau orang memilih nggak naik ke gunung Tuhan, sebenarnya dia nggak bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar lewat kehidupannya. Tapi kalau dia memilih untuk naik ke gunung Tuhan, dia buang segala keengganan itu, maka justru dia akan menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Wow, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu lewat kehidupannya. Ini yang dahsyat sekali. Ya. Oh ternyata waktu kita naik ke gunung Tuhan itu kita akan menerima yang namanya keberanian. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar lewat kehidupan kita. Orang-orang yang mau naik ke gunung Tuhan, orang-orang yang mau naik ke tempat yang tinggi. Ya. Dan itu adalah janji Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang hal tersebut. Ya. Ketika kita sadar pesan Tuhan, oh ya, berarti saya harus ada di dalam posisi memilih untuk naik ya ke tempat yang tinggi. Dan inilah yang sebetulnya harus kita lakukan seperti seorang Daud. Ya. Waktu Daud, kita tahulah Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah orang yang sering kali ada di gunungnya Tuhan. Ya. Dia selalu cari tempat yang tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam segala masalah kesesakan apapun, dia tidak lupa dengan pribadi Tuhan. Ya. Makanya salah satu hal yang mungkin Daud sering lakukan di dalam kehidupannya, ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat 1-3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ini seorang Daud, dia berusaha menjalani hidupnya ini dalam ketulusan, ya, dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Jadi nggak pernah ragu-ragu. Makanya kan Tuhan katakan tinggallah tenang dan percaya. Nah, Daud adalah pribadi yang tidak pernah ragu akan keberadaan Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini orang yang benar-benar mau, ya, hati dan batinnya itu benar-benar diselidiki sendiri oleh Tuhan. Artinya dia membuka hatinya supaya apa? Dia benar-benar bisa menguasai hatinya itu dengan baik di dalam segala keadaan. Karena apa? Karena yang dia lakukan dikatakan di ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Wow, ini luar biasa. Ya, ini yang mungkin kita harus belajar. Ya. Apakah mungkin selama ini kita menghidupi yang namanya kebenaran tersebut? Yuk, mari kita sama-sama. Ya. Dan kunci dari semuanya itu ternyata Daud katakan di ayat yang ke-8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Itu kunci dari seorang Daud. Dia senang ada di rumahnya Tuhan, di tempat kediaman, di rumah kediamannya Tuhan.
Artinya dia senang untuk bersekutu, cari Tuhan. Ya. Kalau dibaca di Mazmur 139 ayat 23-24 itu juga kan kuncinya hampir sama ya. Tapi bagaimana di ayat yang ke-24 kan dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya seorang Daud itu seorang yang mau selalu membuka hatinya di hadapan Tuhan. Mau terus diubah oleh Tuhan. Mau terus cari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah ini harus kita sama-sama belajar. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Bapak Gembala. Mau nggak nih kita menjadi orang-orang yang terus ya cari Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan. Dan terus menyelaraskan ya diri kita, hati kita ya dengan Tuhan. Nah, karenanya inilah yang pagi hari ini sama-sama ya kita belajar. Jangan mungkin kita merasa ketika mulai ada pemberontakan, kita biarkan itu. Karena yang namanya pemberontakan itu sama dengan yang pendurhakaan sebenarnya. Adalah dosa bertenung. Ya. Dan itu akan membuat kita menjadi degil. Hati kita menjadi degil, hati kita menjadi keras, hati kita menjadi pribadi orang-orang yang akhirnya menolak firman Tuhan, menolak pesan Tuhan. Nah kita nggak mau itu. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang setiap hari itu kita bisa dengar pesan Tuhan. Setiap minggunya ini kita gali yang namanya pesan Tuhan ini. Kita terima, kemudian kita gali. Ya kita pelajari. Ya. Nah karenanya biarlah pagi hari ini, yuk mari kita sama-sama ya belajar. Kita mau, saya percaya kita semua mau ada di pihak Tuhan. Ya. Karena itu kalau kita sadar bahwa kita mau ada di pihak Tuhan, ya buang segala keengganan itu. Ya. Hal-hal yang mungkin membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan itu justru jangan sampai terjadi. Tapi kita harus terus ya mendekat, cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.